Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Maulida Amin dengan NIM 1262042010024 dari kelas statis matematika 4B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit pada Maple. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik-grafik fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plot titik 2 implicit plot dalam kurung fungsi, x sama dengan a titik titik b, y sama dengan m titik titik n. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Nah, kita lanjut pada contoh praktik. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen min 10,10 dan y elemen min 10,10. Perlu kita ingat sintaksnya adalah with buka kurung plot tutup kurung titik 2 enter implicit plot dalam kurung fungsi, x sama dengan a titik titik b, y sama dengan m titik titik n. Di penyelesaiannya dari contoh tersebut adalah kita ketikkan sintaksnya with buka kurung plot tutup kurung titik 2, kita enter, kita ketik lagi implicit plot buka kurung, kita ketikkan fungsinya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan min 10 titik titik 10, y sama dengan min 10 titik titik 10 tutup kurung titik koma. Kemudian kita enter. Nah, jadi perintah ini, perintah sintaksnya ini tadi akan menghasilkan grafik seperti pada gambar ini. Nih. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai x dan y adalah antara min 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan min 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval min 4,4. Nah, contoh selanjutnya, gambarlah grafik fungsi 2
dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Untuk X dan Y elemen min 4,4. Nah, caranya seperti yang sebelumnya. Kita ketikkan sintaks perintahnya, yaitu with plots titik 2, kita enter, kemudian kita ketikkan implicit plot dalam buka kurung 2 dikali X 2 dikali buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 dikali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, koma X sama dengan min 4,4, koma Y sama dengan min 4,4. Tutup kurung, titik koma, kita enter. Nah, hasil perintah ini tadi tampak pada gambar grafik ini. Tampak pada gambar ini bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot, digunakan option num points. Nah, berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Jadi seperti ini. Kita ketik implicit plot buka kurung 2 dikali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kedua dipangkat 2 sama dengan 25 dikali X pangkat 2 min Y pangkat 2 tutup kurung, koma X sama dengan min 4,4, koma Y sama dengan min 4,4, koma num points sama dengan 1000. Tutup kurung, kita enter. Nah, dan hasilnya tampak seperti pada gambar ini. Selanjutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu Y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Nah, contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, caranya yang pertama kita definisikan terlebih dahulu, jadi f titik 2 sama dengan x tanda panah x pangkat 2, kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi f min
fx, kita enter. Nah, dari perintah ini tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Jadi kita akan plot f x. Enter. Nah, dengan menggunakan maple maka diperoleh grafik fungsi fx seperti ini. Nah, dari gambar ini tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik aksal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Nah, untuk penyelesaiannya kita definisikan terlebih dahulu. Jadi f titik 2 sama dengan x tanda panah x pangkat 3, kita enter. Kemudian kita lanjut min f x, enter, hasilnya min x pangkat 3. Kemudian f min x itu. Jadi hasil dari perintah yang telah diberikan tampak bahwa f min x itu sama dengan min fx, yaitu min x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Nah, kita gambarkan dulu grafik fungsinya. Jadi kita ketik plot fx, enter. Nah, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata maupun pengerjaan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.